Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam persekutuan. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan dalam persekutuan ini. Mari kita akan menyiapkan hati kita karena kita bertemu dengan saudara-saudara kita dalam kasih Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami sungguh mengucap syukur karena pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama bersekutu. Kami rindu untuk datang ke rumah-Mu, kami rindu untuk datang dalam hadirat Tuhan. Mari Tuhan kiranya Engkau menolong kami menyertai sepanjang persekutuan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena kita menjadi bagian di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Itu bukan karena kelebihan kita, bukan karena kefasihan kita, tetapi semata-mata karena Tuhan, karena anugerah Tuhan, bukan karena anugerah-Nya. Karena kebaikan-Mu, bukan karena fasilitas-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya. Karena kecakapan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kelebihan-Mu, Kau dipanggil, Kau dipakainya. Dapat itu karenanya, bila Engkau punya semua daripadanya.
Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Syukur pada Tuhan kita ada di masa Paskah, masih bersemangat Paskah, dan di minggu ini adalah Minggu Epifani. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam ibadah tengah minggu hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kembali kami bersekutu secara virtual melalui ibadah tengah minggu pada pekan ini. Jika sebentar kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman ini boleh mengubahkan kehidupan kami, agar kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan dan hidup seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan hari ini dalam terang tema perjalanan ke Emmaus, saya akan membacakan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat. Mereka lihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa-Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan.
roti. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, kiranya kita ditolong untuk mengertinya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, pernahkah Anda mengalami linglung? Linglung itu berarti kondisi di mana seseorang mengalami lupa akan segala-galanya oleh karena sedang bingung atau terlalu terlarut dalam pikirannya sendiri. Kondisi ini paling buruk dampaknya adalah orang itu sampai di titik tidak sadar sedang melakukan tindakan tertentu akibat pikirannya sedang tidak fokus atau sedang memikirkan hal yang lain. Atau saking linglungnya, ia tidak lagi bisa mengingat apa yang harus ia lakukan. Sekalipun sebelumnya ia sudah melakukan banyak hal yang menjadi rutinitas sehari-hari. Jadi linglung dimulai dari sebuah peristiwa yang berdampak besar, khususnya peristiwa yang mengejutkan dirinya, mendatangkan syok atau membuat kita berpikir keras. Karena apa yang kita alami sangat tidak terduga. Atau barangkali kita tidak sampai mengalami linglung, tetapi kita pernah menghadapi situasi yang membuat kita sangat terbeban dan memikirkan sesuatu sampai tidak tahu lagi harus berbuat apa. Pikiran melayang, pandangan kosong, tidak fokus, dan bahkan tidak sadar dengan situasi sekelilingnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kondisi yang mirip seperti ini, itulah yang dialami oleh dua murid Tuhan Yesus ketika mereka sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Kleopas dan temannya dalam perjalanan sejauh 7 mil atau kurang lebih 10-12 kilometer, mereka tidak sadar bahwa Tuhan Yesus sedang turut berjalan bersama dengan mereka. Padahal teks menyebutkan bahwa mereka ini adalah murid Tuhan Yesus yang tentu saja bukan baru saja mengenal Tuhan Yesus 1-2 hari. Dan pastilah mereka sudah mengikuti jejak pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi teks kita mengatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka di ayat yang ke-16. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, situasi ini memunculkan dua hal. Ketika mata mereka terhalangi oleh sesuatu, ada dua hal yang muncul di sana. Yang pertama, disebabkan oleh terlalu larutnya mereka pada apa yang sedang mereka rasakan, membuat mereka tidak menyadari keberadaan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang menghalangi mata mereka? Ini bisa diwujudkan dalam perasaan duka, perasaan kecewa, kesedihan, amarah, berbagai ego keinginan, atau pergumulan yang sedang mereka hadapi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dalam teks dikatakan, mereka menyangka bahwa Tuhan Yesus adalah sosok Mesias yang kelak akan membebaskan Israel. Tetapi ternyata justru dalam pribadi yang diharapkan itu, ia mengalami kematian. Bahkan kematian yang dialami dengan cara yang tidak terhormat, yaitu peristiwa salib. Akibatnya hati mereka diliputi dengan syok, terkejut. Hati mereka diselubungi dengan rasa kecewa, hingga mereka tidak lagi memiliki pengharapan. Dan itulah selubung yang menutupi mata mereka. Menjadi gambaran berbagai perasaan yang mendominasi hati kita, sehingga kita tidak menyadari kehadiran Tuhan. Dan yang kedua akibatnya adalah mereka tidak bisa melihat lawatan Tuhan yang hadir secara fisik sekalipun di tengah-tengah mereka. Beberapa sumber memang mengatakan mungkin mereka tidak mengenali Tuhan Yesus karena tubuh mulia Tuhan Yesus yang mengelilingi atau berbeda
dengan sebelumnya. Ada perbedaan antara tubuh kebangkitan dengan sebelum ia mengalami kebangkitan. Hanya di dalam teks tidak dijelaskan alasannya, tetapi tegas dikatakan di sana, mereka tidak dapat mengenal Dia. Bahkan sekalipun Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras di ayat yang ke-26, mereka sampai disebut, "Hai kamu orang bodoh, karena terlalu lamban memahami setiap berita para nabi." Dengan teguran yang keras sekalipun, mereka masih belum sadar siapakah pribadi yang sedang berjalan dengan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dalam situasi tersebut, ketika kita membaca teks kita hari ini, syukur pada Tuhan bahwa dalam situasi yang demikian pun, Tuhan Yesus mau berjalan bersama mereka sampai ke tujuan, yaitu ke Emmaus. Ia tetap dengan sabar melangkahkan kaki dalam perjalanan 7 mil itu sampai mereka mencapai Emmaus. Ia tetap mau hadir melangkahkan kaki bersama-sama dengan mereka sampai tujuan Tuhan Yesus pun terpenuhi. Tujuan Tuhan Yesus ketika menampakkan diri kepada mereka adalah untuk meneguhkan pemahaman pengetahuan mereka yang benar tentang firman Tuhan. Oleh karena itu di firman Tuhan dijelaskan, Tuhan menjelaskan kepada mereka segala yang tertulis tentang Dia di dalam kitab suci, bahkan dari kitab Musa sampai segala kitab nabi-nabi. Tuhan punya tujuan agar 2 murid yang sedang berjalan ke Emmaus ini memiliki pemahaman yang benar tentang firman Tuhan, memiliki kepercayaan yang teguh kepada firman Tuhan. Dan ada tujuan yang lain, agar mereka percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Jadi kita melihat ada tujuan Tuhan Yesus yang terpenuhi dalam peristiwa ini. Yang kedua, kita melihat bahwa dalam perjalanan ini, ketika Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka, Tuhan memberi tanda yang mereka kenali. Ketika mereka mencapai ke Emmaus, Tuhan Yesus duduk di tengah-tengah mereka, makan bersama dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, serta memberikan kepada mereka. Dengan tindakan itu akhirnya mereka teringat bahwa ada satu pribadi yang sebelumnya melakukan hal yang sama, yaitu Yesus, Sang Guru yang mereka ikuti. Maka kemudian mereka tersadar dan akhirnya mereka mengalami pemulihan dengan disingkapkannya segala yang telah menghalangi mata mereka itu. Dan mereka pun sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dari sini Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kita bisa menyimpulkan, ternyata ketika kita sedang mengalami kondisi antara sadar atau tidak sadar oleh karena adanya penghalang di mata kita, entah itu kesedihan, kekecewaan, hilangnya pengharapan, atau menghadapi pergumulan yang berat sekalipun, sesungguhnya Tuhan Yesus tidak berhenti berkarya. Dan Ia terus memberikan tanda sampai kita mengenali Dia dan menyadari kehadirannya. Maka mari 2 hal kita lakukan. Yang pertama, saat mengalami munculnya penghalang di mata kita, mintalah Tuhan untuk hadir dan mendekati kepada kita. Seperti saat Dia mendekati Kleopas beserta temannya dalam perjalanan ke Emmaus. Ada inisiasi Allah di dalam Yesus Kristus
untuk meneguhkan kedua muridnya yang sedang diselubungi dengan duka dan kecewa. Maka dari sini kita mengingat, mungkin sulit bagi kita untuk mendekat kepada Tuhan saat kita bergumul atau di saat-saat terberat yang kita hadapi. Maka ada kesempatan, mari justru kita yang meminta kepada Tuhan untuk mendekat kepada kita dan terus menyatakan karyanya dalam hidup kita di saat mata dan hati kita tidak sanggup memahami situasi yang kita hadapi. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan sudah berkarya, Ia mendekat kepada kita, kemudian memberi tanda yang kita kenali untuk menyadarkan kita, maka segeralah bangkit. Jangan justru kita menjadi terlalu nyaman dan berlarut-larut dalam kesedihan, kekecewaan, amarah yang kita rasakan, atau pergumulan yang membuat hati kita susah. Tuhan sudah memberi tanda dan siap memulihkan kita. Maka mari sambut karya Tuhan itu dengan tidak lagi menyayangi diri sendiri, tidak lagi menyayangi situasi yang kita alami sehingga kita justru berlama-lama di sana. Segera bangkit dan kembali berkarya. Seperti Kleopas dan temannya yang ketika mereka menyadari bahwa yang hadir di tengah-tengah mereka tadi adalah Tuhan Yesus. Mereka pun pada akhirnya kembali ke Yerusalem, menjumpai para murid, bersaksi kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, perjalanan ke Emmaus adalah perjalanan dalam pergulatan rasa duka, kecewa, dan perasaan kosong tanpa kehadiran Tuhan. Mirip seperti saat kita sedang mengalami linglung. Tetapi mari kita ingat, justru di saat-saat yang demikianlah Tuhan tetap berkarya dan melawat kita semua. Ia hadir dengan memberi tanda yang kita kenali. Ia berbicara secara pribadi kepada kita. Oleh karena itu, bukalah hati. Berikanlah ruang bagi karya Tuhan yang mau melawat kita. Agar kita segera mengalami titik balik, kemudian bangkit kembali dan terus berkarya dalam hidup kita. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus membangkitkan pengharapan bahwa di dalam Dia kita memiliki semangat untuk terus berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan kita akan senantiasa bahagia, akan senantiasa merasakan kegembiraan, kesenangan, tidak. Tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami kesulitan. Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami kedukaan. Untuk apa? Agar kita ingat kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita, apapun musim kehidupan kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menaikkan setiap permohonan kita, setiap ungkapan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata,
tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Hari ini mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan yang kami lakukan secara virtual dalam ibadah tengah minggu kali ini. Kami juga boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman kami kepada Tuhan yang selalu berkarya tanpa henti, sehingga kehidupan kami tetap ada di dalam Tuhan. Tolong kami agar di tengah pergulatan yang kami hadapi, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk bangkit kembali dan terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati berdoa bagi gereja Tuhan, khususnya GKMI Salatiga. Kami bersyukur jika pekan suci boleh kami lalui, dan pekan ini adalah Minggu Epifani. Biarlah masa raya Paskah ini meneguhkan iman kami. Semakin hari kami semakin setia kepada Tuhan yang telah menyatakan kasih yang begitu besar lewat pengorbanan anak-Mu yang tunggal, menghapus dan mengampuni setiap dosa kami, dan kebangkitan-Mu memberikan pengharapan akan hari esok. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dalam berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan menjadi rekan seperjalanan, seperti Engkau saat hadir dalam perjalanan ke Emmaus. Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan pengharapan di tengah pergumulan yang kami hadapi. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk proses pemilihan penatua dan diaken yang masih bergulir. Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat yang dipercaya untuk menjadi penatua dan diaken di gereja ini, hingga pada akhirnya nanti ya Tuhan, mereka boleh sungguh-sungguh memberi diri untuk melayani Tuhan dan jemaat dengan setia. Berkati panitia yang masih bekerja, dan biarlah semuanya dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan dan melayani umat. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kehidupan yang masih Tuhan percayakan pada kami. Tolong kami agar kami menghargai sedemikian rupa kehidupan yang Tuhan beri, sehingga di tengah tugas tanggung jawab yang kami lakukan itu dengan setia dan berpengharapan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.